perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Karin Olivia berperan sebagai bidan. Dengan saya Resmi Dilianti berperan sebagai Ibu Nifas. Kami akan membahas kasus mengenai Ibu Nifas minggu pertama. Happy watching! Selamat pagi Ibu. Pagi, silakan duduk. Dengan Ibu Rasmi ya? Iya, Rasmi. Bagaimana kabarnya Ibu dan bayinya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, bayi saya sehat. Tetapi saya masih ngerasa nyeri pada bekas jahitannya setelah melahirkan Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah ya jika bayinya sehat. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah mau bantuannya pada pagi hari ini. Baik, kalau begitu pertama saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh dan juga berat badan terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Ibu izin ya. Nah, Baik Ibu, mari saya bantu untuk melakukan pemeriksaan berat badan ya. Kita timbang dulu. Oke, sudah. Siap berdiri lagi Ibu. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaannya, untuk tekanan darahnya normal ya, 120/80. Lalu untuk suhunya juga normal, 36,5 derajat Celcius. Dan untuk berat badannya tadi 50 kilo setelah melahirkan. Kalau sebelum melahirkan kalau boleh tahu berapa? kalau pas hamil itu 59, dan kalau misalkan pas sudah melahirkan 50. Baik Ibu, hari ini saya akan membantu memeriksa kondisi kesehatan Ibu ya, dan memberikan penjelasan mengenai cara merawat luka jahitan agar proses penyembuhannya berjalan dengan baik. Terus selanjutnya, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan menanyakan beberapa hal dulu Ibu mengenai kondisi kesehatan Ibu. Kalau boleh tahu sejak kapan nyeri tersebut dirasakan? Dari selesai kemarin lahiran, hari ini saya merasa kayak sakit saat duduk dan berjalan sih Ibu. Baik, pada skala nyeri 0 sampai dengan 7, yang dimana 0 sampai 3 ini nyeri ringan, lalu 4 sampai 5 ini nyeri sedang, dan 6 sampai 7 itu nyeri hebat. Perkiraannya berapa nyeri yang Ibu rasakan saat ini? 5 sih Ibu kayaknya. Baik. Apakah ada keluhan lain seperti demam, keluar cairan yang berbau tidak sedap dari luka, terus ada perdarahan yang hebat? Mungkin? Enggak ada Ibu, hanya nyeri. Oh, nyeri aja ya. Oke. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan luka jahitan terlebih dahulu ya. Iya. Oke, mari sekarang saya bantu untuk melakukan ke meja pemeriksaan ya. Perkenalkan, nama saya Kaiser Salah dan kakak saya bernama. Silakan berbaring ya. Saya bantu untuk berbaring ya. Baik Ibu, saya bantu untuk angkat kedua kakinya ya. Boleh agak sedikit direnggangkan. Baik, Ibu, saya mulai melakukan pemeriksaan ya. Baik, di sini kalau dilihat terjadi adanya sedikit kemerahan ya pada area perineum Ibu. Nah, ini yang menyebabkan Ibu merasa nyeri dan tidak nyaman selama beberapa belakangan ini. Lalu untuk luka jahitannya sendiri di sini masih aman ya Ibu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak adanya bengkak, bernanah, perdarahan. Mungkin nanti saya bantu untuk memberikan edukasi dan asuhan tentang merawat luka perineum ya. Iya Ibu. Oke, sudah ya Ibu. Ayo beri saya bantu untuk bangun. Mari Ibu. Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi luka jahitannya tampak baik ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, dan tidak adanya bengkak juga yang berat dan cairan bernanah. Nyeri yang Ibu rasakan pada saat ini masih termasuk normal ya pada masa pemulihan setelah persalinan kemarin. Syukur Ibu, alhamdulillah. Kemarin saya ngerasa khawatir aja. Tidak perlu khawatir Ibu, namun luka jahitan itu memang perlu dirawat secara baik ya agar dapat sembuh dan tidak terjadinya infeksi yang berkelanjutan. Apa ada cara Ibu buat untuk mengurangi rasa sakitnya gitu? Tentu Ibu, selain menjaga kebersihan daerah perineum, Ibu dapat beristirahat cukup,
menghindari duduk terlalu lama. Selain itu, ibu juga bisa mengonsumsi makanan bergizi yang kaya akan serat. Contohnya itu seperti kaya akan serat protein, contohnya itu seperti telur, ikan, daging, tempe, dan tahu untuk membantu penyembuhan luka. Dan yang terakhir itu menggunakan posisi miring saat berbaring. Jadi itu untuk mengurangi rasa nyerinya pada luka badan ibu. Seperti itu ya. Baik Ibu, saya akan melakukannya. Di sini saya akan memberikan resep obat untuk mengurangi rasa nyerinya. Sebelum itu, apakah ibu memiliki riwayat alergi obat? Enggak Ibu. Enggak ada, berarti aman ya. Iya. Baik, untuk pasca persalinan nanti saya akan resepkan obat asam mefenamat ya 500 mg. Diminum 1 tablet setiap 6 sampai dengan 8 jam, maksimal 3 kali sehari setelah makan ya. Itu aman nggak Ibu buat ibu menyusui? Ya, itu asam mefenamat itu umumnya aman ya digunakan oleh ibu menyusui sesuai dosis yang sudah saya anjurkan tadi ya. Selain obat, saya sarankan juga ya ibu untuk melakukan perawatan luka perineum. Sebelumnya apakah ibu sudah tahu bagaimana cara merawatnya? Belum Ibu, belum tahu. Belum ya. Oke. Baik, setelah di rumah, khususnya setelah ibu buang air kecil atau buang air besar, ibu bersihkan daerah perineumnya dari arah depan ke belakang, jangan sampai terbalik ya. Dan ibu kemudian keringkan menggunakan handuk atau tisu yang bersih, serta juga ganti pembalut secara teratur setiap 3 hingga 4 jam gitu ya. Jadi supaya tidak lembab dan tidak tumbuhnya bakteri pada perineum ya. Baik Ibu. Dan selain itu juga, ibu juga perlu memperbanyak minum air putih dan mengonsumsi makanan yang kaya akan serat. Contohnya itu seperti sayuran dan buah-buahan agar tidak terjadinya sembelit. Karena kalau mengenjan saat buang air besar terlalu keras, terlalu bertenaga, itu bisa menyebabkan lukanya itu terasa lebih nyeri ya. Oh begitu ya Bu. Saya ngerti. Oke. Apakah ibu sudah menyusui bayinya dengan baik? Alhamdulillah udah Ibu. Oke, alhamdulillah berarti untuk kondisi bayinya sampai saat ini aman ya. Iya. Tidak ada kendala pada saat menyusui. Baik, untuk menyusui sendiri juga membantu ya ibu untuk proses pemulihan rahim setelah persalinan. Namun bila saat ibu menyusui masih merasa tidak nyaman karena nyeri jahitan tersebut, ibu bisa mencoba posisi menyusui secara miring ya. Jadi supaya tidak terlalu nyeri pada luka jahitannya ya. Ya Ibu, makasih sarannya. Sama-sama. Saya juga ingin mengingatkan beberapa tanda bahaya yang perlu segera ibu laporkan. Yang pertama itu demam tinggi yang melebihi dari 38 derajat Celcius. Terus nyerinya itu semakin berat, tidak berkurang setelah minum obat yang sudah tadi saya berikan. Terus lukanya tampak semakin memerah, bengkak, bernanah, bahkan mengeluarkan cairan yang berbau tidak sedap. Dan juga keluar adanya gumpalan darah yang besar. Jadi ketika ibu sudah mengalami kriteria tersebut, ibu bisa langsung datang kembali ke sini ya. Biar saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik Ibu, kalau misalkan nanti saya ada tanda-tanda kayak gitu, saya langsung ke sini ya. Oke. Ibu bagus sekali. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya harap ibu bisa mengikuti ya anjuran yang sudah saya berikan tadi. Bagaimana cara membersihkan luka, mengonsumsi obat-obatan sesuai aturan, dan datang kontrol sesuai dengan jadwal. Di sini juga sudah saya buatkan resep obat yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti ibu bisa langsung tebus di ruang farmasi ya. Ibu bisa pegang. Baik Ibu, makasih ya atas bantuannya. Dengan senang hati ibu, semoga ibu cepat pulih dan dapat merawat bayinya dengan nyaman. Selamat istirahat dan tetap semangat menjalani nafasnya. Makasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.